Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat isya yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kita semua pada malam hari ini untuk berkumpul dalam majelis ibadah di malam barokah ini. Nasihat singkat di kesempatan barokah ini, yang pertama, senantiasa mari kita hadirkan kesadaran bahwasanya mampunya kita hadir di tempat ini bukan karena sejatinya fisik kita saja, tapi ini adalah semua pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini mudah-mudahan tidak bosan untuk selalu kita saling mengingatkan jamaah, dan ini bisa kita tularkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, zuriat kita dalam seluruh rangkaian ibadah apapun yang dikerjakan. Mulai dari bab sahur, kita mengerjakan sahur bukan masalah menunya yang membuat kita kuat, tetapi karena kita mengikuti Nabi SAW. Beliau mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri fihi barakah. Ya, keberkahan itulah kata kuncinya. Berarti karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu kepada kita, barokahnya ini jamaah sekalian. Sehingga kesadaran itu akhirnya mengarahkan kepada memperbanyak kita untuk melafadzkan zikir kepada Allah, minimal dengan kalimat bismillah, minimal dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi bukan kita akhirnya kemaruk dalam sahur, akhirnya perut kita penuh dan sebagainya, ya, kemudian menjamin bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti membuat kuat kita. Bagaimana dengan ketika tidak ada apa-apa, hanya seteguk air yang bisa masuk dalam kerongkongan kita? Kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan, ketika bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan barokah karena kita mengikuti contoh Nabi SAW dalam mengawali ibadah syam dengan sahur, maka tentunya kita jamaah sekalian tidak ada yang sanggup dan kuat. Apalagi dengan kondisi yang berbeda kita hari ini jamaah sekalian. Ada yang mampu menunya hanya 10.000, ada yang di bawah bahkan hanya sekedar asal bisa ada yang mengganjal perutnya saja. Bayangkan, inilah keadilan Allah jamaah sekalian untuk semuanya. Barokah itu sama halnya dengan ketika Allah memberikan as-sakinah pada seseorang, maka tak peduli bagaimana rumahnya, sakinah Allah turunkan rata jamaah. Ya, kenapa? Karena kata kuncinya bukan pada besarnya rumahnya, dinginnya AC-nya, lengkapnya aksesorisnya, baru orang akan mendapatkan ketenangan. Enggak. Tapi karena Allah udah ridho kepadanya, maka sakinah itu Allah turunkan. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, di surah Al-Fatah Allah mengatakan demikian, dialah Allah. Dialah Allah, itu kata kuncinya. Kesadaran yang selalu harus muncul dalam hati kita. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan itu dalam hati kita. Jadi jamaah sekalian, ketenangan, keberkahan, kekuatan, keistiqomahan, semuanya ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang kemudian bisa sanggup sampai selesai melaksanakan tugas kebaikan ini, tugas ketaatan ini sampai akhir hayatnya, kecuali tatkala kita senantiasa melepaskan pakaian kesombongan dalam diri kita. Caranya bagaimana jamaah? Ya Allah, kuatkan saya ya Allah, bismillah, dengan menyebut namamu saya beraktivitas. Itu semua ikhtiar ringannya jemaah. Kita senantiasa bermunajat kepada Allah agar Allah membantu kita. Kita senantiasa berzikir kepada Allah agar senantiasa hati kita terpaut dengannya, menunjukkan bahwasanya kita menyadari tanpa Allah dalam setiap detik kita tidak akan mampu. Ini kesadaran penting jamaah, dan inilah aktivitas yang dibangun di atas namanya iman. Bukankah saum kita sama jamaah akan mendapatkan balasan kebaikan mulai dari ampunan, mulai sampai nanti berujung kepada pintu surga bernama Ar-Rayyan, salah satunya tatkala kita menjalaninya dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka implementasi keimanan itu salah satunya demikian jamaah sekalian. Oh iya, ini Rasul mencontohkan demikian. Oh, ini Allah yang menyuruh demikian. Oh iya, saya harus berdoa. Oh iya, saya harus meminta kepada Allah. Saya harus berlindung kepada Allah dalam semuanya. Maka aktivitas ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, terutama ujungnya agar kita mendapatkan istiqamah dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian jamaah sekalian, di sebelum Ramadan kalau mengikuti kajian subuh di Ahad, saya pernah menyampaikan tentang kalibrasi doa jamaah. Ramadan ini adalah bulannya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meniru dan menoleh sejenak
kepada aktivitas para salafun saleh dalam mereka meminta kepada Allah, maka porsi terbesar di mana lisan mereka dibasahi bukan dengan deretan permintaan, tapi lisan-lisan mereka dibasahi dengan zikir-zikir dan munajat. Inilah bobot yang berbeda, inilah barokahnya sebuah doa. Allah sudah menjanjikan jamaah di deretan ayat-ayat Syam, ya 186 Al-Baqarah sudah masyhur telinga kita. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu janji, apalagi kalau kita ketemu kalimat idza jamaah dalam Al-Qur'an. Idza itu menunjukkan kepastian. Meskipun sesuatu yang baru akan, contoh idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzala. Idza dan id itu sama. Makna ketika atau apabila atau jika yang bermakna pasti. Bedanya kalau id telah terjadi, wa idz qala rabbukal malaikah, udah pernah. Tapi kalau idza baru akan. Nah, dalam surah Al-Baqarah 186 ini ada dua idza. Maka seakan Allah menekankan kita jangan ragu, ini janji Allah. Allah dengar kalau kamu minta kepadaku di Ramadan ini, Allah akan kabulkan jamaah. Tapi kita akan melihat di bagian akhir saya ingin sampaikan barokahnya doanya orang soleh dulu adalah Allah abadikan itu dalam Quran, dan itulah doa yang di sana muatan besarnya ada dalam bab zikir. Itulah kenapa disebutkan oleh para ulama permintaan yang bukan permintaan tapi dinilai oleh Allah sebagai sebuah permintaan. Nah, ini kalimatnya membingungkan. Ini bukan permintaan, ya, permintaan yang bukan permintaan tapi dianggap permintaan. Apa itu? Contoh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mana permintaannya jemaah? Di sini isinya pengagungan kepada Allah, pengakuan kami zalim. Ya, kemudian mensucikan Allah karena mungkin ada pikiran kita yang sering menganggap Allah nggak suka dengan kita, Allah nggak dengar doa saya, Allah mungkin nggak ngurusi saya. Naudzubillah, itu prasangka buruk terhadap Allah jemaah. Itu ditasbihi, subhanallah. Dalam doa Nabi Yunus ada semua itu. Ada tahlilnya, ada tasbihnya. Coba. Disitulah bobot istimewanya sebuah permintaan yang sejatinya tidak ada kalimat permintaannya, tapi Allah menganggapnya itu sebagai sebuah permintaan. Ini yang saya sebut barokahnya zikir jamaah. Itulah kenapa dalam sebuah hadis qudsi ada seorang sahabat mulia, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi, beliau pernah mendengar hadis qudsi dibacakan Nabi di sebelah beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man saghalahul Qur'an wa dzikri." Siapa yang dia lebih sibuk dengan Al-Qur'an, lebih sibuk dengan zikir kepadaku, an mas'alati, daripada dia banyak meminta, requestnya kebanyakan, atau itu afdol, aku akan memberinya itu lebih utama daripada apa yang aku beri kepada as-sailin, kepada orang yang sering minta-minta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ini yang saya maksudkan, Ramadan ini jangan pesimis jemaah. Kalau waktu kita itu lebih banyak zikirnya. Bukankah waktu sahur Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, malah dikencengi istighfarnya. Nah, manusia kadang lupa sadar diri. Kita ini terlalu banyak permintaan tapi sepi muji Allah. Sepi kemudian kita mengaku banyak salah, sepi mengagungkan Allah, sehingga itulah menyebabkan sebab terkadang doa kita terlalu indah dalam bahasa puitis tapi terkadang kering zikir sehingga lambat sekali untuk dikabulkan dibanding doa orang dulu. Mungkin permintaannya sedikit tapi zikir mereka panjang, basah hati dan basah pula lisan mereka dengan membesarkan Allah, bahkan banyak ngaku salahnya. Ya Allah, aku sadar banyak salahnya ya Allah. Ternyata lewat asbab itu Allah mudah ridho kepadanya, dan apa yang disebutkan dari lisannya dianggap sebuah permintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat permintaan dalam doanya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana. Tidak ada bahasa permintaan dalam doanya Nabi Ayub, anni massanniyadz-dzurru wa anta arhamur rahimin. Tapi semuanya terbukti Allah memberikan kesehatan Nabi Ayub, Allah ngasih jodoh kepada Nabi Musa, Allah ngasih pekerjaan kepada Nabi Musa, Allah ngasih tempat tinggal kepada Nabi Musa dengan kalimat Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tak terlalu terlihat detail permintaannya, tapi Allah menganggap istimewanya zikrullah menjadikan bobot itu nilainya besar, bahkan dianggap sebuah permintaan. Semoga ini menjadi nasihat untuk kita semuanya agar kita memperbanyak untuk
mendekat kepada Allah dengan zikrullah, terutama adalah dengan tilawatil Quran di bulan yang disebut dengan Syahrul Quran. Insyaallah jemaah sekalian, kita sambung pada subuh. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.